Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Jauharul Maknun lil 'arif billah Sayyid Abdurrahman Al-Lahdari fil ma'ani wal bayan wal badi' bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita telah membaca muqaddimatul kitab, dan sekarang kita masuk kepada muqaddimatul balaghah. Muqaddimah balaghah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasahatul mufradi ay yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Fasahatul mufradi bermula fasahah, fasih di dalam mufrad atau dalam kalimat. Ay yakhlusa, yaitu bahwasanya bersih ia mufrad, yaitu ia kalimat, min tanafurin, daripada tanafur. Tanafur itu artinya adalah sulit atau berat diucapkan. Gharabatin, gharabah itu artinya asing atau jarang dipakai. Khulfin, bertentangan. Zukina, akan yang ditetapkan kaidah nahu. Jadi pertama kita masuk dalam ilmu balaghah ini, terlebih dahulu kita membahas tentang mufrad atau kalimat, kalam dan mutakalim. Ya. Disebut fasahah itu, fasahah itu artinya fasih itu artinya adalah jelas, ya. Jelas, terang, dan bisa dipaham maknanya. Itu yang disebut dengan fasih. Wah, ustadz itu sangat fasih dalam bacaan Al-Qur'annya, berarti jelas. Ustadz itu sangat fasih di dalam membaca sholawat, berarti bacaannya itu sangat jelas, sangat bisa dibayangkan kata perkataannya itu. Nah, itu fasih namanya. Atau ustaz itu sangat fasih dalam menyebutkan huruf dot, berarti jelas dia dalam menyebutkan huruf dot, baik itu dari segi makhrajnya dan sifatnya itu betul-betul kena gitu. Itu fasih. Nah, pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu fasahatul mufrad, yaitu fasahah di dalam kalimat. Mufrad itu di sini maksudnya adalah kalimat. Kalimat yang fasahah, yang fasih itu adalah kalimat yang selamat daripada tiga penyebab. Nah, jadi syaratnya daripada fasahah kalimat itu harus bersih daripada tiga hal. Yang pertama adalah bersih daripada tanafur, yang kedua adalah bersih daripada gharabah, dan yang ketiga adalah bersih daripada mukhalafatul qiyas atau khalfin zukin. Di situ bahasanya mukhalafatul qiyas. Apa itu tanafur, apa itu gharabah, apa itu khalfin atau mukhalafatul qiyas? Nanti kita akan bahas terlebih dahulu. Kenapa kita perlu membahas fasahah ini? Karena di dalam ilmu balaghah itu adalah ilmu tentang memperbaiki makna, memperbaiki lafaz, dan memperindah lafaz. Sebelum memperbaiki dan memperindah tersebut, maka kita harus terlebih dahulu memperjelasnya. Kalau seandainya tidak jelas, maka otomatis tidak akan sampai kepada balaghah. Jadi sebelum balaghah, fasahah terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan. Maka syarat yang pertama, fasahatul mufrad itu dia harus bersih daripada tanafur. Apa itu tanafur? Tanafur itu kita langsung singkat saja supaya agak ringkas pembahasannya. Di sini sudah saya buatkan bagannya.
Jadi sahabat-sahabat semua tidak perlu lagi kita bacakan bagian daripada syarah atau di dalam kitab Jahil Maknunnya yang bagian penjelasannya. Karena karena ketika kita membaca itu perlu diterjemahkan lagi, memperpanjang waktu. Langsung saja sudah dibuatkan bagannya. Tanapur itu adalah sulit diucapkan. Nah, tanapur ini ada dua bagian nanti. Ada terbagi dua. Ada tanafur thiqal, ada tanafur khafif. Tanafur thiqal itu adalah berat diucapkan. Contoh hu khu. Ini sulit diucapkan bagi orang Arab. Bagi kita mungkin agak senang karena lidah kita ini lidah Indonesia. Tapi bagi orang Arab yang memiliki lisan Arabi, mereka sulit menyebutkan ini. Maka kalimat ini bisa dipakai memang. Artinya kalimat-kalimat ini dipakai, cuman hanya saja tidak termasuk kepada fasohah, apalagi balaghah. Ya gitu. Hu. Anggaplah kalau seperti kita itu seperti mungkin kalau bahasa Banjar tajarungkup, tasalio, agak-agak ngalih jadi ucapkan kan. Tapi itu bagi kita tidak ada istilah tidak fasohah karena tidak ada dalam bahasa Banjar itu ilmu balaghah ya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang tanafur khafif. Tanafur khafif itu di sini contohnya daripada syair Umrul Qais. Mustashziratun. Nah, kita pun agak payah dikit mengucapkan, apalagi bagi orang Arab ini antara sifat dan makhrajnya ini berdekatan, maka payah diucapkan. Mustashziratun. Jadi intinya yang pertama, mau disebut kalimat itu fasohah harus terhindar daripada tanafur kalimah. Harus terhindar daripada perkataan yang sulit diucapkan atau yang pokoknya itu yang sulit lah untuk diucapkan, baik berat atau sulit, hindari itu. Yang kedua, disebut fasohah kalimatnya itu adalah fasohah itu kalau sepi atau kosong daripada gharabah. Apa itu gharabah? Gharabah itu adalah kalimat yang asing atau jarang dipakai oleh orang Arab. Contoh di sini ada dua contohnya, yaitu taka'tum. Ada lagi contohnya ifran ki'u. Itu adalah lafaz-lafaz yang jarang dipakai oleh orang Arab. Taka'tum. Dan ifran ki'u. Ini sebenarnya kalau di dalam kitabnya itu daripada ucapan Isa bin Amru, ya, sebuah syair yang perkataannya seperti ini: malakum taka'tum alayya kaikum ala zi jinnatin ifran ki'u anni. Artinya, mengapa kalian berkumpul mengerumuniku seperti kalian mengerumuni orang-orang gila, bubarlah daripadaku. Ya, jadi pada intinya bukan syairnya kita bahas, tapi daripada lafaz ini. Taka'tum ini adalah kalimat yang jarang dipakai oleh orang Arab. Mereka sering menggunakan ijtama'tum karena artinya sama dengan ijtama'tum, berkumpul. Nah, ifran ki'u di sini adalah kata-kata juga yang jarang dipakai. Biasanya orang Arab memakai idhabu. Ya, bubarlah atau berangkatlah atau pergilah. Nah, taka'tum dan ifran ki'u ini tidak termasuk kata-kata daripada fasohah karena jarang dipakai, termasuknya dalam gharabah. Dan yang ketiga syaratnya, disebut fasohatul mufrad itu harus kosong atau harus bersih daripada khalfun atau mukhalaful qiyas, ya, keluar daripada aturan bahasa Arab. Wabil khusus ini aturan ilmu sorobnya ini, karena untuk masalah kata per kata itu yang mengatur mengatur polanya itu adalah ilmu sorob. Contoh di sini al-ajlali, itu di dalam syair juga yang bunyinya itu alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Harusnya yang fasohah itu bukan ajlali tapi ajalli. Al-ajallu kan, Allah al-ajal, bukan ajlali. Artinya itu
lamnya itu tidak dipecah, harusnya itu langsung ditasydid atau diidghamkan. Nah, itu. Nah, ini adalah syarat daripada fasahatul mufrad, harus bersih, tanafur, garobah dan mukhalafatul qiyas. Maka itu baru disebut dengan fasahatul mufrad. Kita lanjutkan pada bait selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil kalami, dan bermula fasohah di dalam kalam. Jadi membuang mubtada ya. Ai al fasohah. Min tanafurin, daripada tanafur di dalam dalam kalam. Min tanafuril kalim, daripada tanafur kalam. Wa fi ta'lipin, dan lemah susunan. Wa ta'kidin, dan ta'kid itu berbelit atau tidak jelas boleh. Salima, yaitu selamat ia kalam. Tadi kita sudah membahas tentang syarat fasahatul kalimah atau fasahatul mufrad. Kalimat yang fasih, yang fasohah itu seperti apa? Tadi syaratnya sudah kita bahas. Selamat daripada tanafur, garobah, dan mukhalafatul qiyas. Nah, sekarang kita membahas tentang kalam yang fasohah. Kalau tadi kalimat berarti kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tentang kata. Kalau ini adalah tentang kalam, berarti susunan daripada beberapa kata. Fasahatul kalam, susunan dari beberapa kalimat. Kalam yang fasih itu, yang fasoha itu bagaimana? Nah, di sini disebutkan oleh musannif, min tanafuril kalim wa fi ta'lifin wa ta'kidin salim. Artinya fasohah kalam itu syaratnya harus selamat daripada 3 penyebab. Yang pertama adalah selamat daripada tanafur, sama seperti kalimat tadi. Cuman ini bukan tanafur kalimat tapi tanafur kalam. Apa tanafur kalam itu? Yaitu adalah berkumpulnya kalimat-kalimat atau kata-kata yang sulit dan berat ketika dia berkumpul itu diucapkan. Nah, contoh yang pertama ini dalam tanafur itu adalah amdahu. Jadi di situ ada kata amdaha, itu fi'il, hu-nya itu adalah maf'ul bihnya. Nah, jadi 2 kalimat di sini tersusun, bahkan sebenarnya 3, karena sebab di dalamnya ada fa'il dhamir mustatir. Tapi yang pada intinya adalah ada ha dan hu. Ya, hurufnya itu, makhrajnya itu berdekatan sehingga sulit untuk mengucapkannya. Amdahu. Jadi dari ha ke he. Nah, itu sulit. Artinya memuji. Nah, di sini ini juga disebut dengan tanafur. Kalau seandainya dia tidak bertemu dengan ha, amdaha ini sebenarnya tidak tanafur. Cuma karena bertemu dengan ha, maka di situ disebab dia berkumpul 2 kata di sini, maka sulit jadinya. Ada lagi contoh lagi, laisa qurba qabri harbin qabrun. Nah, tidaklah di dekat kuburnya si Harab, nama orang, qabrun, ada kubur yang lain. Sebenarnya kurbun itu bukanlah kalimat yang ghairu fasohah. Dia kalimat yang fasohah karena sering digunakan, tidak tanafur. Qabrun pun juga kalimat fasohah, harbin pun kalimat fasohah. Tetapi ketika dia berkumpul, maka dia menjadi kalimat ghairu fasohah. Jadi tanafur, dia berat untuk diucapkan. Nah, jadi kata-katanya laisa qurba qabri harbin qabrun, maka jadi tanafur dia. Kalau dalam bahasa Banjar itu ada istilah ular belingkar di pinggir takar. Nah, itu jenis kata-kata itu sebenarnya kata-kata untuk latihan mengucap R di dalam bahasa Banjar. Nah, tetapi itu termasuk daripada tanafurul kalim atau kalam yang tidak pasohah karena tanafur. Nah,
Tapi itu beda fungsi lagi. Itu bukan masalah fasoha dan ghairu fasoha, tapi itu untuk latihan menyebut R bagi anak-anak. Untuk syarat yang kedua disebut dengan fasohatul kalam, itu adalah dha'fut ta'lib. Susunan kalamnya adalah lemah. Jadi ketika dha'fut ta'lib maka tidak bisa disebut dengan fasohatul kalam. Jadi fasohatul kalam itu harus bersih daripada dha'fut ta'lib, susunan kalam yang lemah. Berarti dia susunannya itu tidak sesuai dengan aturan kaidah ilmu nahwu. Seperti itulah contohnya. Nah, di sini kita buat contoh yang mudah. Doroba gulamuhu Zaidan. Doroba telah memukul, gulamuhu oleh anaknya Zaid, Zaidan akan Zaid. Di sini kita membuat contoh ada seorang anak memukul bapaknya dengan jumlah fi'il fa'il. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya dibuatlah seperti ini. Doroba gulamuhu Zaidan, telah memukul anaknya Zaid akan Zaidnya, akan bapaknya. Nah, coba harusnya bagaimana? Harusnya yang betul itu bukan doroba gulamuhu Zaidan, tetapi si maf'ul bihnya ini tarik ke depan, biarkan jadi muqaddam. Zaidan doroba gulamuhu. Nah, jadi domirnya itu pas, kembalinya ke belakang bukan ke depan. Kalau ini kan kembalinya ke depan, karena di dalam aturan seperti dalam alfiyah itu dikatakan audhu domir ilal mutaakhir labzan warutbatan fahuwa syazun. Itu syaz. Syaz jadinya, tidak mashhur. Kembalinya domir kepada terakhir, artinya sesudahnya. Kalimatnya duluan, domirnya duluan, kembalinya ke kalimat sesudahnya. Itu aneh. Syaz. Yang betul itu Zaidan doroba gulamuhu. Hu yang ada di gulamuhu kembali kepada Zaidan, audhu domirnya. Nah, itu baru pas. Nah, sedangkan ini doroba gulamuhu Zaidan, maka susunan doroba gulamuhu Zaidan ini disebut dengan dha'fut ta'lib. Maka kalam ini disebut ghairu fasohah. Kemudian yang terakhir syaratnya itu adalah takkid. Apa itu takkid? Takkid itu berbelit-belit atau tidak jelas, baik lafaz atau makna. Maka takkid ini juga penyebab tidak bisa disebutnya kalam tersebut fasohah. Jadi artinya fasohah di dalam kalam harus selamat daripada takkid. Di sini dicontohkan watas kubu ainaya ad-dumu'a litajammuda. Kedua mataku mengalirkan air mata agar keduanya beku. Ini sebenarnya takkid, ini tidak jelas. Susunan kata seperti ini maknanya tidak jelas. Air mata mengalir, tapi agar beku. Yang namanya mengalir ya otomatis mengalir, bukan beku. Yang namanya beku itu otomatis padat, tidak mengalir, kan begitu. Tapi mengalirnya itu untuk beku, maka ini tidak jelas. Nah, ini pun takkid namanya. Nah, inilah syarat daripada fasahatul kalam. Nah, jadi harus selamat daripada tanapur, dha'fut ta'lib dan takkid. Nah, sudah dua fasohah yang kita bahas, yaitu fasahatul kalimat dan fasahatul kalam. Kita lanjutkan kepada fasahatul mutakallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazil kalami sifatun biha yutiq ta'diyatal maqsudi bil labzil aniq. Wazil kalami, dan pada yang memiliki perkataan ayil mutakallim, sifatun bermula sifat, biha dengannya sifat, yutiqu yaitu mampu mengucapkan, yazil kalam ya mutakallim. Ta'diyatal maksudi akan mendatangkan makna yang dimaksud, bilabzil aniqi dengan lafaz yang indah. Jadi selain fasohah di dalam kalimat, ada juga fasohah di dalam kalam, dan ada juga fasohah pada mutakallim atau zil kalam yang memiliki perkataan. Fasohah mutakallim ini simpel, yaitu adalah mutakallim atau pembicara yang mampu menyampaikan tujuan hatinya, disampaikannya melewati lisannya dengan menggunakan lafaz yang baik, benar, dan indah. Ketika itu sudah tersampaikan, maka itu disebut dengan fasahatul kalim, fasahatul mutakallim. Ketika si penyampai itu tidak mampu mengucapkan dengan lafaz itu dengan baik, baik itu terbata-bata atau belibet, kurang lebih lah seperti tadi juga, pokoknya tinggal dikiaskan saja, atau dia bahasanya itu
aneh-aneh, tidak indah, aneh-aneh, atau salah-salah, nah berarti itu bukan mutakalim fasohah. Jadi mutakalim fasohah, si pembicara yang fasih itu disebut pembicara fasih itu adalah ketika dia mampu menyampaikan tujuan hatinya itu, dia salurkan melewati lisannya itu, keluar dengan lafaz-lafaz yang baik, benar, dan indah. Kita lanjutkan kepada waja'alu balaghatal kalami, masuk kepada bagian pembahasan balaghah. Nah, kita sudah membahas fasohah karena fasohah ini pada intinya. Kalau sudah fasih baru kita masuk kepada balaghah, memperbaiki dan memperindah. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab.